Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan untuk acara selanjutnya yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai kita. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qad qala ta'ala fi ayatil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, para pemuda, para sesepuh ini, sepuh tokoh masyarakat dan pemuka agama, pengurus masjid dan pengurus pasar, khusus yang hadir taklim pada malam ini yang saya hormati dan yang saya muliakan, mudah-mudahan oleh Allah mendapat kemuliaan. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah, salawat serta salam. Mari kita terhatur kesanjungan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kajian kita pada malam ini melanjutkan metodologi fikih membahas tentang rukun sholat. Di kitab yang Bapak pegang malam ini adalah di halaman 120. Di halaman 120 baris kedua dari atas ada kalimat wal ashiru at-tuma'ninatu fi. Baik hadirin, silakan dicari dan perhatikan sambil kita buka saja ta'lim ini dengan sama-sama membaca Al-Quran surah Fatihah. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan bacaan Al-Fatihah Allah mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin dan muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang masih hidup mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat, murah rezeki yang seluruh maksud dan tujuan, mudah-mudahan bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisyafaati Rasulillah wa bi barakati mu'alif hadzal kitab wa bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik hadirin, silakan diperhatikan halaman 120 baris kedua dari atas wal ashiru at-tuma'ninatu fi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ashiru, dan ke-10-nya. Melanjutkan mempelajari rukun sholat. Yang nomor 10 adalah at-tuma'ninatu fi, yaitu tuma'ninah pada ruku, pada sujud. As-sujudi, yakni pada waktu sujud. Apa yang harus tuma'ninah di dalam waktu sujud?
yang harus tumanina, lihat di layar, bijami'i a'dha'ihi, seluruh anggotanya, allati yajibu waqfuha fi, yang wajib diletakkannya pada waktu sujud, itu harus tumanina, harus diam, jangan ada gerakan. Bapak pernah lihat TikTok di medsos ketika 3 aki-aki sujud, kemudian kaki yang kanan itu melenceng waktu sujud ke tengah-tengah selangkangan yang tengah, persis kena torpedonya, karena memang sengaja bercanda. Maka sujud yang semacam itu menurut hukum itu tidak sah. Aki-aki ongko itu orang, nggak tahu orang mana itu, jangan-jangan orang Cianjur. Wajib tumanina bijami'i a'dha'ihi, seluruh anggotanya, allati yajibu waqfuha fi, yang wajib meletakkannya pada waktu sujud. Bahkan wajib tahammul bil jabhah, wajib meletakkan jidat kita di tempat sujud, itu wajib. Bagaimana kalau kita sujud tapi jidat kita tidak diletakkan di tempat sujud, jidat kita diangkat oleh tangan, maka sujudnya itu menurut hukum tidak sah. Karena sujud harus meletakkan 7 anggota sujud di tempat sujud. Allati yajibu waqfuha, ini yang wajib meletakkannya yaitu 7 anggota sujud. Yang pertama wajib diletakkan dahi, yang kedua telapak tangan kanan, yang ketiga telapak tangan kiri, yang keempat dengkul kanan, yang kelima dengkul kiri, yang keenam perut jari jemari kaki kanan, yang ketujuh telapak jari jemari kaki kiri. 7 anggota itu harus diletakkan. Bihaitsu yanam, dengan sekira-kira ia mengambil maudhi'a sujudihi, ke tempat sujudnya, saklu ra'sihi, seberat kepalanya. Bagaimana ukuran sujud itu meletakkan kepala? Begitu sujud seseorang letakkan kepala seberat kepala itu sendiri. Jangan ada modifikasi, jangan ada penekanan, jangan ada penahanan. Seandainya kepala manusia itu bebannya beratnya 5 kilo, maka sejadah itu, karpet itu, tempat sujud itu harus menerima beban seberat 5 kilo. Kira-kira kepala manusia itu ada berapa kilo? Apa perlu dicopotin salah satu di antara kita? Ditimbang dulu. Oleh karena itu saya praktekkan ya, sujud 7 anggota sujud itu harus nempel ke tempat sujud semuanya. Yang pertama, 1 jidat harus nempel ke tempat sujud. Yang kedua, telapak tangan kanan juga harus nempel. Yang ketiga, telapak tangan kiri juga harus nempel. Yang keempat, dengkul kanan juga harus nempel. Yang kelima, dengkul kiri juga harus nempel. Yang keenam, jari jemari kaki kanan juga harus nempel. Apa bawahnya? Perutnya, perut jari jemari, telapak jari ya, telapak jari jemari kanan. Yang ketujuh, telapak jari jemari kiri juga harus nempel. Oleh karena itu tidak sah sujudnya kalau orang sujud jari jemari kakinya posisinya seperti ini. Ketika sujud jari jemari harus dilipat. Jangan ada satupun anggota
sujud yang 7 yang tidak nempel. Sujud kepalanya diangkat, diganjel, Allah Akbar. Itu enggak sah. Atau sujud ditekan, digusik-gusik supaya cepat hitam. Itu juga enggak sah. Sujud tangan kanannya atau tangan kirinya diangkat, Allahu Akbar. Ini enggak sah. Apalagi kalau sujud kaki kirinya yang diangkat. Itu tidak sah. Anggota sujud 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semua harus nempel ke tempat sujud. Tidak ada satupun yang diperbolehkan tidak nempel. Praktek begitu capek Pak sebenarnya. Cuman karena saya ingin memberikan pendidikan kepada jamaah yang sebaik-baik yang saya mampu. Eta hamul bil jamaah. Sehingga bihaitsu lahu kana tahtahu qatalun, ya, walayak fi imsasu ra'sihi maudi asujudihi bal yatamaha hamalu ala rasulih. Tidak boleh menahan kepalanya dari tempat sujudnya sehingga nempelnya cuma sekadar nempel saja, itu tidak boleh. Bal yatahamalu ala rasulih bihaitsu law kana tahtahu qatalun, sekira-kira di tempat kita sujud itu di bagian kepala ada kapas, ada busa, maka lan kabasa, maka tentu menjadi legok, waloharo asaruhu, dan nampak bekas sujudnya, ala yadin, kepada tangannya, lau firidot tahtahu, jika dikirakan kapas tersebut berada di bawah tangannya. Jadi ketika kita sujud di bawah anggota sujud yang 7 itu harus ada bekas legok, harus ada bekas ceglok, bekas kepalanya ada, bekas tangannya ada, bekas dengkulnya ada, bekas kakinya sudah juga harus ada. Itu berarti sujudnya sudah benar. Tetapi kalau dalam sujud yang ada cuma bekas dengkul saja, tidak ada bekas kepala, itu juga tidak benar. Kalau diperkirakan di tempat sujud itu sejadahnya terbuat dari adonan, harus ada bekasnya. Kemarin sudah dibahas ya, kenapa sujud harus 2, sudah dibahas ya. Udah belum? Udah. Wal hadi asyara, dan yang ke-16, yang ke-11 dari rukun sholat, al-julusu baina sajadataini, yaitu duduk di antara 2 sujud. Rukun sholat yang ke-11 dari rukun sholat yang berjumlah 18 di dalam kitab ini. Karena di YouTube kemarin sudah saya di-share sama anak-anak. Ternyata rukun sholat itu ada 7 versi.
Ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 14, ada yang bilang 15, ada yang bilang 17, ada yang bilang 18, ada yang bilang 19, ada ulama yang mengatakan 20. Itu rukun sholat. Lebih lengkapnya lihat di YouTube-nya dong, di subscribe, di share, di like. Dari rukun sholat yang ke-18 ini, yang 11-nya adalah duduk di antara dua sujud. Fi kulli rak'atin, di tiap-tiap rakaat. Sawa'un sholat qa'iman, sama saja dia melaksanakan sholat itu qa'iman sambil berdiri, au mudtaji'an atau sambil berbaring. Duduk di antara sujud harus dilaksanakan baik orang yang melaksanakan sholat berdiri, maka setelah sujud harus duduk, maupun orang yang melaksanakan sholatnya sambil duduk, habis sujud juga harus duduk. Bahkan orang yang sholatnya berbaring, ketika dia sujud normal, maka bangun dari sujud harus duduk. Dan duduk di sana juga ada wa aqalluhu sukunun ba'da harakatin, ada tumakninah. Diam sebentar ba'da harakatin ini, sesudah bergerak anggota tubuhnya dari sujud ke posisi duduk. Sesampainya di posisi duduk, dia harus tumakninah. Bahkan wa akmaluhu, dan yang lebih sempurnanya, az-ziyadatu ala dzalika, melebihi dari tumakninah biasa. Dengan apa melebihinya? Bidu'ai, dengan membaca doa. Doa yang mana? Al-waridi, yang diwarid dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa doa yang warid? Lihat di layar. Doa yang warid adalah Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu yang kita sering baca ya. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Bapak sadar ada berapa kalimat doa yang berada di kali doa tadi? Ada berapa? Ada berapa item? Ada berapa permintaan? Wih, 8. Kenapa harus 8? Kenapa harus 8? Karena hanya angka 8 lah yang tidak ada putusnya. Lihat, angka 1 putus ke atas dan bawah, putus. Begitu juga dengan angka 2, itu putus ke depan, atasnya putus ke depan, bawahnya putus ke belakang. Begitu juga dengan angka 3, itu putus ke depan atas, putus ke depan tengah, putus ke depan bawah. Bagaimana dengan angka 4? Putus ke belakang tengah,
putus ke bawah 1. Ini angka 4-nya begini. Apalagi kalau angka 4-nya begini, itu putusnya 1, 2, sampai 3. Bagaimana dengan angka 5? Atas putus ke belakang, bawah putus ke depan. Bagaimana dengan angka 6? Atas putus ke belakang. Bagaimana dengan angka 7? Atas putus ke depan dan bawah putus ke bawah. Bahkan dengan angka 9 masih ada yang putus, yaitu di bawah ke depan. Cuman angka 8 lah yang tidak ada putus. Maka menurut salah satu hitungan mistis, angka 8 itu adalah angka keberuntungan, hoki. Bapak punya teman Chinese yang percaya hitungan-hitungan Chinese, apa namanya hitungan Cina itu? Sio mah bintang kali. Hitungannya apa? Pensiun. Orang pasar atau pensiun. Bulan. Menurut hitungan Feng Shui, itu 8 itu adalah angka hoki karena 8 tidak ada putusnya. Maka kalau Bapak punya teman Cina bos, di rumahnya ada gambar kuda di dinding, itu pasti kudanya 8 ekor. Kalau di dinding itu ada hiasan ikan emas koki, emas yang mahal, ikan emas yang mahal hiasan, itu pasti ikannya ada 8 ekor. Kenapa harus 8? Karena hanya angka 8 lah yang tidak ada putusnya. Angka 9 masih kalah. Walaupun angka 9 katanya kiki, tapi masih kalah. Maka di sini Rabbi firli warhamni wajburni warfaqni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. 8 itu. Rasul tidak mengajarkan Feng Shui, tapi Rasul beri kabar oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa angka itu memang angka bagus. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Rabbi firli, ya Allah ampuni semua dosaku. Karena semua manusia tidak ada yang bisa menghindar dari ini. Dengan kata lain, semua kita pasti punya dosa. Betul? Punya dosa apa banyak? Syukur mengaku. Kalau permintaan kita sudah diijabah oleh Allah, diampuni semua dosa kita oleh Allah, maka kita niscaya menjadi orang yang disayang oleh Allah karena tidak ada dosa. Maka warhamni. Salah satu sebabnya Nabi Muhammad diangkat sebagai Habibullah, salah satu sebabnya Nabi Muhammad dianggap kekasih Allah, karena Nabi Muhammad tidak pernah melakukan dosa. Nah, kalau sudah Allah sayang kepada kita, wajburni, pasti Allah menutupi kelemahan kita. Seseorang yang kita hormati, seseorang yang kita muliakan, karena kita tidak tahu kelemahan orang itu. Kalau kita tahu kelemahan orang itu, pasti Bapak tidak mau menghormati lagi. Bagaimana selebriti yang ketahuan selingkuh umpamanya? Bagaimana orang-orang yang dihormati ternyata dia berbuat tidak senonoh? Setelah berbuat itu dibuka aibnya oleh Allah, kita tidak lagi menghormati dan tidak lagi mencintai, menyenangi. Semua kita punya kelemahan. Dan Allah tutupi kelemahan kita sehingga orang senang kepada kita. Nah, kalau semua kelemahan ditutupi, Allah kasih sayang kita, warfaqni, ya Allah angkat derajatku, maka derajat kita akan terangkat. Karena tidak ada beban cacat, tidak ada beban kelemahan, dan kita disayang oleh Allah.
pasti derajat kita diangkat oleh Allah. Kalau derajat sudah diangkat, warzuqni, soal rezeki pasti ngikut. Kalau jabatan sudah tinggi, soal gaji pasti naik. Kalau usaha sudah semakin maju, pendapatan pasti bertambah, betul? Nah, ini di sini hati-hati. Setelah warzuqni, kenapa masuk wahdini? Ya Allah, berikan hidayah kepadaku, tunjuki aku. Karena banyak orang yang selagi miskin menjadi hamba Allah, sudah kaya berubah menjadi hamba iblis. Banyak. Waktu miskin, itu nggak pernah tinggal di rumah, nggak pernah keluar ke masjid, dari masjid. Subuh udah di masjid, zuhur di masjid, asar di masjid, maghrib di masjid, isya masih di masjid, sampai tidur masih di masjid. Enggak, karena nggak punya kontrakan. Begitu lamarannya diterima, masuk kerja di kantor dengan posisi yang enak, dengan mesma yang mewah, dengan kendaraan yang bagus, lewat di masjid itu jangankan mampir, nengok kagak. Itulah manusia. Maka di sini perlu, setelah kita diberikan rezeki oleh Allah, wahdini, ya Allah berikan hidayah kepada. Karena pada umumnya yang hidupnya ngaco itu orang kaya. Mohon maaf. Yang suka dugem, yang suka jajan, yang kemarin itu di apa namanya? Di gedung yang di itu, yang suka maksiat, itu orang kaya atau orang miskin? Yang suka mabok-mabokan di hotel itu orang kaya atau orang miskin? Yang suka nyewa perempuan di hotel kaya atau miskin? Yang suka nginep di hotel orang kaya orang miskin? Pasti orang kaya, orang miskin jangankan nginep di hotel, kontrakan aja nggak kebayar. Wah, dini perlu hidayah. Tetapi semua ini percuma. Allah sayang kepada kita, kelemahan kita ditutupi, derajat diangkat, rezeki yang banyak, mobilnya mewah, rumahnya megah, hidayah masuk. Tetapi wa'afini, badannya sakit dulu, pantat bisulan, mata belekan, hidung ingusan, kuping, kaki borokan, percuma. Maka kita juga minta kalau wa'afini, sembuhkanlah aku ya Allah, sehatkanlah aku ya Allah, waraskanlah aku ya Allah. Karena kalau badan kita sehat, makan pakai sambal aja enak. Makan, saya sering makan pakai sambal doang. Yang penting lalapnya goreng ayam atau goreng lele, enak. Kalau badannya sehat. Tapi kalau badannya sakit, makan ayam ikan asin juga rasanya asin banget. Namun satu lagi, waktu anni, kembali lagi, maafkan aku ya Allah, ampuni. Berangkat dari Robi Fili dan bergaris finish di wakfu anni. Itu hebatnya bacaan dulu di dalam antara dua sujud di dalam sholat. Subhanallah. Allah majlis, maka jika dia tidak duduk as-sajdataini baina sajdataini, antara sujud dua, bal shara ilal julus, tetapi dia jadi dia kepada duduknya aqrabu, lebih dekat, lam yasihha, maka tidak sah. Seandainya orang itu sujud tapi tidak ada duduknya, walaupun durasi sujudnya melebihi dari durasi 2 kali sujud,
Satu kali sujud umpamanya 50 detik, ditambah duduk 50 detik, 100 detik, ditambah sujud lagi 50 detik, 150 detik, maka sholatnya sah karena ada 2 sujud dan 1 duduk antara 2 sujud. Tapi kalau dia sujud, sekali sujud 200 detik, 250 detik, melebihi durasi 2 sujud, tapi tidak ada duduk di antara sujud, artinya sujudnya tidak dihitung 2 kali, walaupun lama, karena baru 1 kali, hanya 1 kali, maka jawabannya lam yasihha dzalikal julus, tidak sah duduknya, karena la budda minal istiwa, dan tidak sah sujudnya, finishnya, tidak sah sholatnya. Hati-hati. As-salisa asyara, dan rukun sholat yang ke-13 dari rukun sholat yang 18, al-julusul akhir, ialah duduk terakhir, alladzi yaqibu salat, yang biasanya duduk terakhir ini disertai oleh salat. Al-waqi wa akhiratul salati wa alladzi yaqibu salat di annahu mahallul dzikri wajibin, maka wajiban kal qiyam di qiraatil Fatihah. Karena di dalam duduk terakhir ini ada zikir yang wajib, di antaranya at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Dari mana ketemunya at-tahiyatul mubarakatus shalawatut lillah? Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Itu dapatnya dari peristiwa Isra Mi'rajnya baginda Rasulullah Muhammad SAW ketika bertemu dengan Allah di atas aras. Di sana malaikat Jibril saja sudah tidak mampu mengikuti langkah Rasulullah. Di sana Rasulullah diijazahkan at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Baru yang keempat, ar-rabi'ah asyara at-tasyahhud bihi, harus membaca syahadat di dalam sujud di dalam julus. Hadirin, itu saja pertemuan kita malam ini. Kurang lebih mohon dimaafkan bila itu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh beliau bermanfaat bagi kita semua dan juga bisa mengamalkannya. Hadirin rahimakumullah, untuk acara selanjutnya yaitu acara ketiga, acara tanya. Barangkali ada dari jemaah yang mau bertanya, silakan karena masih ada sisa waktu. Cukup ya. Dan untuk acara selanjutnya adalah acara terakhir, yaitu acara doa tutup yang akan dipimpin langsung oleh Al-Mukarram Ustaz Muhyiddin. Waktu dan tempat saya persilakan kepada beliau. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim ala rabbil tabaraka wa ta'ala kulli sahibati rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'min hamdan ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li kalimati azim sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
bihamdika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, acara demi acara dari awal sampai akhir sudah selesai.